Kalian mau top up tapi takut harga kemahalan? Atau takut ada minusnya? No! Memperkenalkan Kukui.id. Di Kukui.id ini kalian dapat top up kebutuhan game kalian dengan harga yang sangat ramah di kantong. Mulai dari Genshin Impact, Tower of Fantasy, Valorant, dan masih banyak lagi. Dan jangan khawatir, Kukui.id ini adalah tempat top up yang legal dan sudah tersedia beberapa testimoni di akun Instagramnya. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau top up game kalian, langsung aja gas ke Kukui.id. Ingat top up, ingat Kukui.id. Setahun semenjak anime Chainsaw Man debut, aku cukup puas dengan anime ini. Bahkan aku bisa melihat anime ini memiliki prospek yang bagus. Sampai-sampai anime ini cukup trending di sosial media mana aja dan banyak dibahas. Tapi ujung-ujungnya kenapa anime ini bisa mendapatkan kerugian? Bahkan tim produksi MAPPA pun cukup kecewa dengan performa anime ini. Ya halo, dan kembali lagi bersama saya di channel News Production. Dan kali ini aku bakalan membahas lebih lanjut tentang anime Chainsaw Man. Ya, jadi Oktober 2022 kemarin merupakan bulan di mana anime Chainsaw Man debut, dan setelah selesai sebenarnya bagi aku sendiri cukup puas ya. Tapi entah kenapa animenya sendiri tidak begitu menuai kesuksesan yang cukup besar. Oke, mari kita bahas di sini ya. Ya, seperti yang kalian tahu, beritanya ini sudah ada sekitar ya beberapa bulan yang lalu gitu. Ya, penjualan BD-nya di minggu pertama di negara Jepang ya itu cuma terjual 1000-an doang dibandingkan dengan produk MAPPA yang lain atau anime MAPPA yang lain kayak Jujutsu Kaisen. Contohnya yang paling simpel, di minggu pertama itu sudah terjual sekitar 22.000 gitu. Itu ya perbandingan yang cukup jauh ya. Nah, kalau kalian ngomong anime Chainsaw Man ini terkenal di luar negeri, ya pada faktanya setiap perusahaan anime di Jepang itu tentunya target utamanya mereka pasti adalah masyarakat Jepang yang suka sama anime. Kalau mereka gak suka sama anime tersebut, ya ngapain ada season lanjutannya gitu. Toh akhir-akhirnya peminatnya juga sedikit. Oke, kita langsung aja ke poin permasalahannya. Menurutku ada 3 masalah utama dari anime Chainsaw Man ini ya. Yang pertama pastinya genrenya. Kenapa aku bisa ngomong genrenya? Kalau kalian tahu, demografi di anime Chainsaw Man atau genre dari Chainsaw Man sendiri adalah shonen. Tapi setelah aku melihat anime ini keseluruhan secara anime ini, ternyata shonennya tidak shonen-shonen gimana gitu. Malahan banyak scene yang bisa dibilang terlalu dewasa. Ini mungkin tidak terlalu banyak disukai sama masyarakat Jepang yang suka anime. Sebenarnya dari series shonen manga atau anime shonen gitu sejenisnya itu udah banyak banget yang modelannya kayak gini, dimana banyak gore scene-nya atau major scene-nya agak gak masuk akal, tapi cukup dipermasalahkan dalam anime Chainsaw Man ini. Kita langsung aja ke permasalahan kedua, yaitu ceritanya. Kalian ingat fokus cerita dari anime Chainsaw Man ini apa? Ya, cari dan membunuh si iblis pistol atau Devil Gun ya. Dan tentunya Devil Gun ini diketahui dengan beberapa approach, seperti mengalahkan beberapa iblis di animenya sendiri dan mengumpulkan jejak-jejak yang berkaitan dengan si Devil Gun ini. Sayangnya aku melihat di season 1 ini harus diakui progresnya ini cukup lama ya, karena kebanyakan isinya fight scene major yang aku sebutin tadi, dan ya beberapa scene drama sedikit yang membuat fokus cerita dari anime ini sendiri itu agak kurang. Animenya sendiri ini kayak hampir gak ada arah gitu, kayak cuma vaksin doang. Terus anime shonen kok porno gitu istilahnya. Ya, bisa dibilang anime ini tidak bisa dilihat hanya dengan satu season doang. Mungkin butuh season lanjutan karena cerita dari anime ini sendiri di season pertama tidak kentara gitu istilahnya. Ibarat kalau kalian nonton Jujutsu Kaisen tapi cuma satu gore, maka kalian mau gantung kayak gitu? Pastinya enggak kan? Ya, kira-kira samalah kondisi Chainsaw Man sama Jujutsu Kaisen tapi tanpa gore kedua. Berlanjut ke permasalahan yang terakhir, yaitu visual yang tidak cocok di sebagian besar mata orang. Jadi kalau kalian ingat visual dari anime Chainsaw Man ini 90% berikan CG ya, CGI yang sangat-sangat kental gitu istilahnya. Alih-alih aku ngomong di review bahwa aku tidak mempermasalahkan visualnya, tapi setelah aku ngedit video ini dan melihat kembali klip-klip dari anime ini, ya aku merasakan hal atau sesuatu yang janggal. Ya benar, di
ekspresi karakternya. Memang benar visual dari anime ini sendiri 90% CG, bahkan sampai ke karakternya. Tapi drawback dari penggunaan CG ke karakter ini adalah ekspresi dari semua karakter yang terkesan tidak hidup. Bisa dibilang hal ini yang sangat dipermasalahkan dari anime Chainsaw Man ini. Walaupun sebenarnya style visual anime kayak gini itu benernya bagus ya, bisa membuka pasar baru di dunia peraniman. Bahkan kalau kalian nonton anime kayak Bang Dream ya, dan itu memang animenya itu ya 90% CG juga, tapi mereka itu bisa membuat ekspresi karakter yang lebih hidup gitu. Nah, kalau di Chainsaw Man ini mungkin eksekusinya yang agak miss ya, tapi sebenarnya I'm okay gitu loh dengan visual anime kayak gini itu. Jadi dari permasalahan itu ya kita merujuk ke sebuah pertanyaan. Bagaimana masa depan anime Chainsaw Man ini? Ya, jujur dari statistik penjualannya ini memang kayak meskipun terjual laris di luar negeri, tapi cukup meragukan ya, karena sekali lagi aku ngomong targetnya yang utama pasti masyarakat Jepang itu yang suka anime. Ya, kembali ke omonganku tadi, kalau misalnya tidak terkenal di Jepang, buat apa kita buat season 2? Tapi untuk pendapatku pribadi, masa depan anime Chainsaw Man ini menurutku masih terjamin ya, karena ya kembali ke statementku tadi, ceritanya masih belum ditunjukkan secara full potensial di season satunya. Ya bisa dibilang hitungannya gantung gitulah. Cuman ya aku gak tahu bagaimana dengan keputusan MAPPA terkait mengadaptasi satu season tapi dengan ya full power gitu istilahnya. Entah apakah ini keputusan yang benar untuk studio MAPPA dan tim produksinya, ataukah justru merupakan bumerang bagi mereka. Tapi yang jelas masa depan dari anime Chainsaw Man ini sendiri menurutku masih oke. Dan ya, itu sekilas tentang masa depan anime Chainsaw Man. Ya, sebenarnya anime Chainsaw Man ini adalah anime yang bagus, cuman ya sayang aja potensinya itu masih belum ada atau belum terlihat di season satunya. Semoga season 2 nanti kalau misalnya beneran dapat bisa menguak ceritanya secara keseluruhan, sehingga setidaknya anime ini ada arah untuk bagian cerita. Dan bila kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan bagi kalian yang ada di Bilibili, bisa follow channel saya ya. Sama sih namanya, tapi ya bisa di follow. Dan ya, see you again in the next video. Bye bye. ハッピーで埋め尽くしてレステンペースまで行こうぜいつかに立ち